Nanti sore aku mau loncat. Aku loncat dari jembatan itu. Jadi pada posisi itu aku ngerasa masalahku kok banyak banget ya. Kayak Tuhan, ini berat banget. Aku gak kuat gitu. Ini salah satu keputusan aku yang paling gong di dunia ini. Selama perjalanan aku mengambil keputusan ini yang benar-benar menurut aku ini di luar nalar. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita ini, tonton videonya sampai akhir. Halo sayang-sayangnya aku, jadi ini aku habis bikin video pembelajaran dan kali ini aku mau cerita hal yang menurut aku ini bikin aku sakit hati banget sih. Jadi gini guys ceritanya. Jadi oh ya guys, tolong di disclaimer dulu. Di sini aku hanya bercerita dan aku bukan menggurui, tapi tolong support aku guys. Jadi beberapa tahun yang lalu, di tahun 2023 aku pernah mengambil keputusan yang menurut aku ini udah waktunya harus aku ambil. Jadi pada posisi itu aku ngerasa masalahku kok banyak banget ya. Kayak Tuhan, ini berat banget. Aku gak kuat gitu. Ditekan dari sini, ditekan dari sini juga, depan, belakang, kanan, kiri. Aku benar-benar capek pada saat itu. Dan kebetulan perjalanan aku menuju kampus itu, karena kebetulan ini kampus aku yang baru ya. Disclaimer, jadi bukan kampus tercinta yang saat ini. Lanjut. Nah, waktu itu pada saat itu ketika aku perjalanan pergi ke sana, mungkin aku udah benar-benar capek pada saat itu. Aku udah nulis surat dan aku berkata, ini surat terakhir aku dan ini hari terakhir aku hidup di dunia. Itu aku. Ketika karena kebetulan aku menuju ke tempat aku belajar, di sana tuh lewat jembatan. Itu aku bilang, maaf ya, kayaknya aku harus akhiri semuanya. Dan aku bertekad pulang pembelajaran ini nanti sore aku mau loncat. Aku loncat dari jembatan itu. Karena pada saat itu aku udah capek. Aku rasa aku benar-benar harus kemana, gimana, ke siapa, aku benar-benar nggak tahu. Dan aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku berniat di situ untuk loncat. Qadarullah, Tuhan tuh, masya Allah, tabarakallah ya, terima kasih banyak ya Allah. Aku lagi duduk di situ lagi termenung, sakit gak ya kalau loncat gitu. Tapi aku udah benar-benar capek pada saat itu. Tiba-tiba, karena kebetulan aku duduk paling depan, di belakang aku ada temen aku. Di situ aku nggak cerita ke siapa-siapa kalau aku mau loncat. Ya kali orang mau loncat bilang-bilang, nggak seru dong. Nah, temen aku yang di belakang bilang, nah ini jangan loncat ya. Demi Allah, di situ aku kaget. Karena kenapa? Surat itu masih ada di dalam notebook aku. Aku nggak cerita ke siapa-siapa kalau aku mau loncat. Tiba-tiba temen aku bilang gitu. Kaget dong, aku noleh ke belakang. Maksudnya, kenapa kamu bilang kayak gitu? Dan jawaban dia apa? Ya enggak, aku bercanda aja. Kayak, ya Allah, masya Allah, disitu aku mikir, kayak apa ini jawaban dari Tuhan kan? Kok sekebetulan itu? Kok sekebetulan itu? Aku disitu mikir kayak apa ya ini jawaban Tuhan ya? Jangan dulu loncat gitu kata Tuhan. Kejutannya belum selesai. Jadi aku cerita sama temen aku, kenapa kamu bilang kayak gitu? Aku kaget loh. Kenapa kaget? Kata dia, emang kamu loncat? Iya, kalau aku bilang gitu guys, karena memang udah tersusun dari beberapa hari ke belakang kalau aku mau loncat. Aku mau loncat di situ. Udah bikin surat. Kata aku udah bikin surat di suratnya. Kata dia apa? Kamu gila ya? Kenapa mau loncat? Kenapa? Cerita. Kamu gak sendiri, kamu ada aku. Kata dia. Aku cerita di situ. Seperti ini, dan seperti itu. Dia bilang apa? Berarti Tuhan masih sayang sama kamu. Dia lewat perantara aku buat ngelarang kamu loncat. Bayangin, kamu sakitnya sekarang cuma di dunia.
ada saatnya kamu nanti bahagia kalau di dunia. Coba kalau misalnya sekarang kamu loncat, sakitnya tuh bertambah, kamu nggak lepas dari sakit dunia. Dia bilang kayak gitu. Dan pada saat itu aku mikir, iya ya, kalau aku loncat, ya emang aku yakin masuk surga nanti di sana. Emang yakin aku nggak sakit lagi. Dari situ aku mikir, ada dua sudut pandang aku yang kayak, oh Tuhan baik ya, Tuhan gak nyuruh aku loncat. Soalnya teman aku bilang gitu, ada perantara yang membantu. Dan pada saat itu aku selalu yakin Tuhan pasti ngasih keajaiban, ngasih hadiah yang jauh lebih indah. Dan finally aku menemukan jawaban itu. Kalian pengen tahu jawaban apa dan hadiah apa yang Tuhan kasih? Next video bakal aku ceritain. Dadah. Semoga bermanfaat ya besti-bestiku, sayang-sayangku.